Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Di kanan saya, kayak cerdas cermat ya. Di kanan saya Ustadz Haikal, Ustadz Alfian Tanjung. Di kiri saya Babe Haikal. Haikal Tanjung, Alfian Hasan. Edinya itu apa itu? Edi apa namanya? Namanya Hasan. Oh, pas. Alfian Hasan. Ini itu bagian apa nih? Itu Edi Channel. Saudara sekalian, ini kita ngobrol-ngobrol aja, kangen-kangenan memang, tapi saya kira mudah-mudahan ada sisi lain yang punya bobot lebih dari sekedar kangen-kangenan ya. Kalau soal kita bertiga, Babe Haikal sering ceritalah ya kita bagaimana ngapain. Nah, kali ini saya ingin kita ngobrolin postingannya Babe Haikal nih di Twitter beberapa hari lalu. Apa itu? Babe ini kan posting ya tentang para penista agama. Dia tulis beberapa ciri utama penista agama. Kalau nggak LGBT, apalagi apa sih namanya, narkoba, apalagi nih kemarin. Sebentar. Anak-anak kan suka nge-tweet begitu ya, anak-anak yang megang. Tapi confirm itu dari salah satu ceramah saya. Okay. Jadi saya sendiri mau lihat dulu apa yang di-tweet sama anak-anak. Anda percaya karena mereka pasti nge-tweet dari ceramah aneh. Kalau enggak, waduh, gue sumpahin 7 turunan tuh bisa tuh. Tapi sambil dia cari ya, kita ingetin aja, dia nge-tweet antara ciri para penista agama, penghina ulama itu adalah LGBT lagi. Ya. Twitter dimarahin LGBT, terus apa lagi tadi pornografi, narkoba, dan juga gay. Pernah selingkuhan. Jadi dalam satu kata yang pendek mereka emang rusak gitu ya. Nah, ini gimana? Sebelum ke hari atau kenapa nge-tweet seperti itu? Iya. Kan kita punya daftar nih. Jadi dia nge-tweet itu masih dalam konteks saya rasa tertangkapnya si Coki Pardede ya. Coki siapa? Iya betul. Pardede ya. Dan dia ditangkap oleh polisi sedang ngedrak dan nonton film bokepnya cowok lagi. Makanya dia ngomong gitu. Ayo, gimana, Be? Sebenarnya enggak karena itu. Oh, enggak karena itu. Kalau dibilang itu akumulasi, iya mungkin. Kan beberapa penghina ulama, penghina kiai, penghina habaib ya. Itu kan kita daftarnya tuh. Si ini. Wah, ini orang pernah buntingin mahasiswanya. Mahasiswinya dibuntingin. Kayaknya gue tahu nih. Gitu. Lagi, terus dikawinin. Waduh, dibuntingin dulu. Terus ini, kayaknya dia pernah gituan di meja nih di teater dulu nih. Woi, gituan woi. Si ini nih, wah, ini pernah KDRT, ini pernah apa namanya, wah macam-macam tuh. Ada yang apa namanya kelainan seks, ada yang porno, ada yang narkoba, ada yang ini kan kita daftarnya. Juga daftar kejahatannya. Termasuk yang foto pakai sempak merah itu gimana? Siapa tuh? Ada ya? Oh, gue geli lihat begitu. Ya. Nah, terus kemudian dari situ saya simpulin kayaknya yang menghina ulama, menghina kiai, menghina habib, menghina para ulama-ulama gitu, kok ciri-cirinya sama? Kalau nggak ini. Nah, Anda menyampaikan di sebuah forum. Kemudian anak-anak yang pegang akun begitu nangkep kata-kataannya ditulis begitu. Jadi nggak spesifik karena si Coki, walaupun itu mungkin momentum ya. Mungkin ya itu jadi orang minta tanggapan barangkali. Saya juga nggak tahu ceramah di mana tuh. Gitu, begitulah. Oke, Bang Alfian, saya panggil abang aja dah. Iya, walaupun nomor di bawah saya dikit, tapi nggak apa-apa abang ya. Gimana nih soal begini? Setuju nggak sih bahwa jadi gini sebelumnya ya? Jadi ulama yang kita pahami adalah orang yang lurus, berilmu, istiqomah, bersih, dekat dengan Allah, gitu kan? Allah itu kan zat yang maha suci, maha bersih. Jadi hanya orang-orang yang bersih, suci juga yang berusaha mendekat. Satu ya. Itu pemahaman umum. Ada juga ulama su, ya kan? Jahat ya. Kemudian satu sisi lain, para penista tadi adalah orang-orang yang dengan segala macam penyimpangan tadi. Jadi ibarat air dan minyak memang nggak bakal ketemu.
hak dan batil nggak ketemu. Nah. Jadi Babe Haikal sudah mencoba memetakan seperti itu. Gimana, Bang Alfian? Jadi kalau Ini orang Padang kelahiran Betawi. Tamburan. iya, Tamburan Gang 1. Jadi Pohon kacang gang 6. iya, iya. Jadi persoalan ini menurut saya dalam teori fisika maupun teori kimia terkonfirmasi bahwa dia merupakan satu situasi di mana orang-orang yang tadi disebut oleh Babe Haikal adalah orang-orang yang memang dia tidak akan mungkin bersatu bersama dan mempunyai satu Semestri. iya, chemistry Chemistry. jelas bertentangan karena orang-orang ini kan jelas dia mengalami abnormalitas, dia mengalami psikoparanoid, dia mengalami split personality dan banyak hal yang bisa kita bacakan pada orang seperti Masalah itu. kejiwaan ya. Nah. Yang jelas apa yang Allah tampakkan atas kelakuan mereka kan kita bisa lihat ujungnya. Banyak udah berapa belas yang matinya itu memang sangat mengenaskan. Ada nabrak tiang listrik, Iya. masuk ke selokan. Betul. Ada yang busuk, Iya, jadi ada yang kelindes. iya. Yang nggak diberitain lebih banyak lagi. Iya, jadi artinya ini jadi peringatan buat kita karena Yang COVID. dalam Al-Qur'an kan disebutkan ada kalimat wahasuna ulaika rafiqo. Dia teman-teman yang baik buat kamu. Jadi kalau orang begitu bukan teman yang baik, Nggak, dia nggak bakal berteman sama kita. Nah, persoalan sekarang kita juga harus cukup ofensif atau cukup proaktif untuk melakukan pendidikan atau penggemblengan atau pengedukasian karena kita tidak bisa memungkiri hari ini kita nggak kekurangan orang pintar, kita nggak kekurangan orang yang sekolahnya sampai tinggi, tapi kita hari ini harus jujur kita Kekurangan kekurangan orang baik. anak-anak yang sopan, yang mampu mengatakan terima kasih, yang bisa mengucapkan kata permisi, Maaf, minta gitu ya. maaf. Oke. Itu Ada satu termasuk studi yang mengatakan bahwa kata-kata di sosial media itu mencerminkan perilakunya hari-hari. Oh. Kalau di sosial media begitu Kalau kita buruknya, keluar kalimat kebun binatang ya kurang lebih begitu ya. begitu perilaku hidupnya hari-hari. Kalau Gawat isi banget toilet ya. keluar ya gitu juga ya. Begitu. Oh, ya. jijik. Tapi saya melihatnya memang cukup ini ya, karena mereka benar-benar nggak di medsos itu nggak ada pertimbangan dan pertenggangan apapun kepada orang sekaliber Pak Amin Rais, berhabar almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, itu serangan-serangan Dihajar aja. kalimat sangat tidak. Enggak, lu udah berbuat apa ya terhadap bangsa, terhadap negara? Oke, satu Kiai itu. dikatain. Jadi Ya, gini, tuh. yang saya mau tanya adalah kalau itu adalah hal-hal yang tidak beradab, ya, bahkan mengandung unsur pelanggaran hukum, kenapa para penista agama itu nggak jera-jera? Ada aja yang muncul si ini, hilang si ini, datang si itu. Itu kenapa? Kenapa, Beh? Ente ngeliatin gimana, Beh? Fulus. Fulus. Yang pertama, yang kedua mau ngetop. Fulus itu Sosial. artinya gimana? Ada yang nyuruh bayar atau gimana? Bisa jadi itu, bisa jadi ketika followernya banyak, Oh, viewernya sip. banyak, kan dibayar. Konten ya jadi ya, demi konten ya. Bikin konten. Oh. Dan yang paling cepet pansosnya itu adalah ngatain orang, maki-maki orang. Oh. Gitu. Termasuk hal-hal yang bersifat tidak senonoh itu ya, hal-hal yang cabul Negatif itu bad news itu good It's good news, news. gitu. Ini wartawan senior kita gitu. Ada faktor lain nggak kenapa itu marak gitu? Misalnya nih, kesini deh, faktor penegakan hukum. Ah, ini kan menarik nih. Kalau yang bunyi gerombolan belah sana, yang dicaci maki ulama sekaliber Kiai Abdul Rashid Syafi'i, misalnya almarhum, ya alhamdulillah. Kemudian siapa tokoh aman-aman aja. Tapi begitu yang sebelah sini, yang bunyi, yang berhadapan dengan gerombolan belah sana, gercep kalau kata Katanya anak muda. mereka punya pengetahuan. Gua mau ngomong kayak apapun kalau menghajar kelompok kadrun, menghajar ke kelompok kampret, menghajar kelompok 02 ya kalau pakai bahasa memori kemarin. Aduh, Itu sedih saya. nggak bakal diapa-apain. Dia udah tahu nggak bakal diapa-apain, nggak bakal mendapatkan teguran pun tidak, malah bisa-bisa kamu hebat. Atau kamu jangan-jangan hebat. orderan ya, bunyi Iya. soal ini gitu ya. Ya, saya pikir sebagai Hati-hati itu praduga. Jangan-jangan. Oh iya. Jangan-jangan. patut diduga ya. Patut diduga. Ya. Tapi Bahasa hukumnya. ente Supaya ngeliatnya nggak gimana, Ji? dilaporin. Ente ngeliatnya gimana? Betul nggak seperti itu? Kalau saya ngelihatnya begini, polisi dalam hal ini dia menjalankan hasil laporan yang masuk. Salahnya kita kurang gencar dan kurang aktif dalam memberikan laporan si A, si B, si C. Karena kita suudon atau pesimis duluan, nggak bakal.
Padahal kalau kita resmi melaporkan diusut juga loh. Sebagai contohnya si Kece, sebagai contohnya pendeta yang di mana tuh, Zang. yang di apa tuh? Zang apa tuh? Yang di luar negeri. Itu Anda tahu. Anda tahu persis betapa gercepnya polisi untuk itu. Cuma orangnya pergi. Tapi memang tergantung juga Beni, bukannya bermaksud saling bantah nih sama teman baik ini, bukan. Enggak, sebentar, itu begitu. belum dititikin sebentar. Supaya inian. Sebab kita kadang-kadang ini kurang aktif dalam melaporkan. Misalnya ada bagian sono dengan lembaganya, dengan struktur pengacaranya, dengan ininya, demen banget melaporin, terlepas dapat duit apa tidak ya. Yang penting demen banget ngelaporin, dan tugas polisi ketika masuk mesti menjalankan. Nah, kita ini mesti lebih aktif, seaktif mereka dalam melaporkan, sehingga kondisi berimbang tuh kelihatan. Oh, yang ini juga diproses, yang ini juga diproses, begitu. Nah, di sini Be, nih kita cerita sejarah jadinya. Saya minimal 2 kali ngelaporin yang begitu. Nah. Waktu itu Jakarta Post memuat karikatur. Wah, Iya, sama kita dulu, yang kita gitu. ke Kompas. Kita ke Kompas, saya lapor, ya kan? Wah, itu agak ramai tuh sampai dewan pers segala macam, lalu disimpulkan tidak memenuhi unsur pidana. Oke. Yang kedua, saya laporin Sukmawati Soekarno Putri. Waktu dia pidato ceramah di depan mahasiswa, coba mana yang lebih mulia? Mana yang lebih berjasa? Nabi Muhammad apa Presiden Soekarno Di Indonesia. di Indonesia? Mana yang lebih mulia? Al-Quran apa Pancasila? Saya laporin ke Barreskrim. Saya dipanggil untuk diminta keterangan kenapa lapor bla bla bla. Berbulan-bulan nggak ada kabar. Kira-kira 9 bulan kemudian saya dapat surat dari Barreskrim, isinya kasusnya tidak layak dinaikkan ke tingkat penyidikan. Artinya case close. Jadi saya sudah mencoba melaporkan. Ini pelaku Dari- langsung dengerin nih. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang ada, Dua itu itu ya. sepertinya ya, ketika di Lombok anak muda 18 Januari 2019 hari Jumat menulis di Facebook, umat Islam goblok kalau pilih Jokowi. Oke. Umat Islam goblok yang pilih Jokowi. Dasar munafik. Itu bro, tanggal 18 posting, tanggal 19 langsung ditangkap oleh Polres Lombok sana. Tahun 2019. Iya, 2019. Jadi hanya beda 1 hari langsung ditangkap. Padahal kalau kita lihat kalimatnya, yang disebut goblok bukan Jokowi. Umat Islam goblok yang pilih Jokowi. Bukan Jokowi dong. Bukan. Dasar munafik. Siapa yang munafik? Nggak disebut. Mungkin yang dimaksud orang yang pilih tadi. Tapi pada waktu sebelumnya Anda masih ingat ada anak, sorry ya, saya sebut etnisnya ya, Cina, pakai kacamata, telanjang dada, pegang foto Jokowi. Ini kacung gua, ini gua gantung, gua tembak. Nggak apa-apa tuh. Itu jelas-jelas kalimatnya sama-sama anak kecil. 18 tahun, sama-sama di bawah umur 20 tahun. Begini-begini, viral videonya. Nggak apa-apa tuh. Coba, ayo, siapa mau jawab? Ayo nih. Umurnya sama. Sama, masih di bawah umur semua. Yang satu ditangkap. Tangkap 1 hari Yang satu doang. enggak? Satu hari. Dilaporin lagi. Itu di akhirnya karena rame banget. Dua-duanya minta maaf padahal. Karena rame, ya minta maaf. Dua-duanya. Karena rame banget. Itu enggak malah. Karena rame banget, kemudian polisi bilang dia cuma main-main. Ini kan foto presiden. Ah, ini sekalian babe. Oh, kopi ya. Al-Quran malah. Ini begini. Gua gantung nih. Ini kacung gua nih. Ini ada yang laporin nggak? Dilaporin rame. Dua-duanya ada yang laporin. Dua-duanya di bawah umur. Saya mau jawab. Iya. Ada jawaban logis nih. Apa? Jawabannya, gua nggak tahu. Gelo bener. Teman kita gelo. Gua nggak tahu, lupa. Jadi gimana? Nangis aja dah. Apa yang kita bisa Ya, simpulkan yang dari jelas kisah seperti pertama, kasus tadi adalah standar ganda ya. Kita nggak bisa pungkiri itu. Dan itu semua orang tahu. Dan kalau kita mau telisik, si anak yang tadi etnis tertentu tadi, itu kan sebetulnya adalah anak seorang pengusaha Iya. yang sangat dekat. Dan konon dia punya banyak koneksi di lingkar Pak Rezim ini. Dan itu kelihatannya menjadi alasan yang bisa dirasionalkan gitu. Nah, kalau yang lain, pengalaman saya ditahan di Polda Metro pada tanggal 30 Mei 2017, itu ada sekitar 12 anak dengan kasus-kasus yang sangat
Mirip-mirip. sederhana. Oh. Misalnya ada kepala orang diganti dengan kepala beliau gitu. Itu segitu aja langsung ditahan dan mereka mengalami proses persidangan apa, dan kalimat-kalimat yang sebetulnya cuma sekedar gojekan lah ya, atau olok-olok sederhana, tapi memang Mengerikan. dia semua mereka dimasukkan dalam penjara. Dan saya pikir kata kuncinya standar ganda, dan kedua ya kekuasaan, dan seterusnya yang mungkin bagusnya Pak Ya, Haikal tadi. contoh daftar, menambah daftar aja. Ini Ade Armando, tahu dong Ade Armando? Oh, beliau tersangka bukan? Ade. Itu postingan dia sempat viral sekali ketika dia menampilkan wajah Anies Baswedan dengan make up Joker. Yang marah antara lain namanya Fahira Idris. Melaporkan, saya nggak tahu melaporkan apa dia minta polisi mengusut, dan wassalam, lakalam, salam. Enggak, beliau kan tersangka. Pada kasus itu enggak. Oh. Jadi kalau trio- Yang tersangka di mana dia tuh? Nggak ngerti, saya di mana nggak ngerti. Tapi dia memang, kalau kita nonton tayangan-tayangan dia dahsyat. Ini yang buzzer legendaris seperti si Abu Sendal ya, si siapa namanya Permadi, si Eko, si Bensi, dan 4 rangka ini dahsyat sekali dan nyaris tak tersentuh hukum. Padahal kelakuan mereka jauh lebih dahsyat ketimbang sekedar anak muda yang di Lombok tadi. Oh gitu. Jadi gimana nih kalau begini nih? Ya, jadi menyinggung ucapan yang pernah disampaikan dalam satu lawan debat diskusi dengan beberapa teman. Itu kan kesalahan oknum katanya. Bukan kesalahan presiden. Katanya saya cuma menyampaikan. Dia bilang gini, apa-apa presiden, ntar sendal gue hilang presiden lagi yang salah. Nah, orang itu bilang begitu. Kalian terjawab apa waktu dia ngomong gitu? Anda mau jawab, tapi katanya kita ketemu dalam catatan demokrasi yang minggu depan gitu. Ente mau jawab apa soal begitu? Ya kalau saya sih melihat dia akan menjadi sebuah pola yang berulang, karena memang merupakan sebuah rumus yang dibuat. Pokoknya kalau yang sebelah sono jangan-jangan kentut aja pun nanti tetap salah kok, baunya beda, bunyinya beda. Kalau ini udah jelas salah, oh ini salah, ini anak baru gede, oh ini apa namanya? Kata kuncinya adalah memang Bukan oknum, Ji. Hah? Oknum, Ji. Sama dengan oknum yang mengatakan karangan bunga itu sebuah keonaran. Iya. Ya, saya pikir kalau Itu kita mesti bedain karangan bunga, Ji. Kalau karangan Nah, bunga itu disebut Ji, keonaran karangan bunga. Gila banget. itu bunga karangan itu. oh bunga karang. Bunga karangan ini. Gila, Oke, balik ke soal tadi itu keonaran karangan bunga. soal oknum tadi itu kita bisa jawab. Memang betul bahwa itu oknum. Jangan dikit-dikit nyalain presiden, betul. Apalagi pada konteks penegakan hukum, presiden akan mengatakan saya tidak boleh mengintervensi hukum. Nah, Itu betul dong, pasti dong. Tapi sebagai komandan eksekutif, sebagai kepala negara, hukum itu di bawah Menteri Kehakiman, oke? Polisi itu di bawah Kapolri, dan semuanya itu di bawah Presiden, oke? Panglima tertinggi. Pembantu Presiden, oke? Dan itu sebagai Presiden dia bisa bilang, saya memang tidak bisa mengintervensi hukum, tapi saya bisa memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk clear, untuk adil, tidak tebang pilih. Udah selesai, bos. Tapi kan dia cicing wae. Jangankan ketika menyangkut orang lain soal kerumunan, saya sampai nggak habis ngerti tuh. Bagaimana mungkin ada seorang laki-laki mempunyai jabatan presiden bolak-balik mengatakan jaga prokes segala macam, tapi berkali-kali melanggar prokes. Ini kita cerita buzzer apa? Enggak, tadi kita cerita sebenarnya penistaan agama. Tapi dalam konteks penegakan hukum akhirnya kan gitu kan. Sehingga penegakan hukum ya. Kalau bicara soal penegakan hukum, saya cuma bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Adil. Berilah pelajaran bagi kami ya Allah, dengan menistakan orang-orang yang telah merusak keadilan di negara ini. Ya Allah, adili mereka di dunia agar kami bisa mendapatkan pelajaran. Ya Allah, kepada hakim-hakim yang berbuat tidak adil, beri mereka pelajaran di dunia ya Allah,
agar kami semua bisa melihat atas kezaliman yang andai kata mereka lakukan menjadi pelajaran buat kita semua, agar menjadi pelajaran bagi hakim-hakim yang lain. Ya Allah, ketidakadilan adalah musuh bersama. Maka ya Allah, wasiat dari nabimu, wasiat daripada as-siddiqin wasyuhada wasalihin untuk menegakkan keadilan, beri mereka pelajaran dengan menghinakan mereka yang tidak adil ya Allah. Amin. Agar kami semua mendapatkan pelajaran dari ketidakadilan yang mereka lakukan. Amin. Dengannya ya Allah, sehingga ketertiban keadilan hukum akan tertib di negara kami. Amin. Berkahilah semua orang yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, Amin. agar kami semua mendapatkan pelajaran berharga dari ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sebelum kita tutup, Bang Alfian mau kasih closing statement. Yang jelas buat seluruh pemirsa, kami bertiga adalah bagian daripada penderitaan, amanat penderitaan rakyat MPR dan dong, bagian majelis. iya, Majelis iya, penderitaan dan rakyat. bagian daripada solusi, dan kita akan mengatakan negeri ini tetap utuh. NKRI, Harga langkahi mati. dulu mayat kami kalau kalian menjajah negara kami. Allahu Akbar. NKRI harga mati. Beda memang kalau pejuang beda. Kalau saya sih nggak berani ngomong apa-apa, cuma minta tolong bantuin doain ya bagi kita semua ya. Doain ya semua orang-orang yang mengambil jalan seperti ini, jalan amar ma'ruf nahi munkar. Setuju Be ya? Saya setuju. Amin. Tolong doain semoga Allah jaga kita semua, Amin. Allah jaga kita dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin. Allah selamatkan negeri kita Amin. dari berbagai bencana dan salah urus negara yang aduh ugal-ugalan luar biasa. Amin, Amin. ya Ya Rabbal Alamin. Oke, demikian dari saya Edi Mulyadi, Bang Alfian Tanjung, Babe Haikal untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih.